Larangan pindah kerja bagi pekerja asing di Korea. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Ini nggak panjang lebar. Ini aku membawakan sebuah berita yang terbaru atau yang paling hot mengenai peraturan baru pindah kerja di Korea. Jika sebelumnya mungkin teman-teman udah mengetahui bahwasanya di Korea Selatan ini kita bisa bebas untuk pindah dari pabrik satu ke pabrik lainnya, itu dibatasi selama 4 tahun 10 bulan itu bisa pindah 5 kali yo. Tetapi kali ini ada sebuah peraturan yang akan disahkan karena ada banyaknya teman-teman kita yang masih baru nyampe di Korea sini itu udah pada minta pindah ya teman-teman. Mungkin udah menjadi rahasia umum bahwasanya di TikTok juga rame adanya jaket biru dan jaket kuning itu kan karena diakibatkan adanya perbedaan etos dan juga corone beda lah, cara balas budi ini pun beda. Jika anak-anak jaket biru itu katanya itu pada betah-betah nggak pindah dan bisa menyelesaikan masalah tanpa harus pindah. Tapi beda dengan jaket biru, jaket kuning kok, mohon maaf, yang katanya itu dengan mudah pindah-pindah. Dan ini benar-benar ada sebuah tuntutan dari pengusaha yang menuntut agar pekerja asing ini tidak dibolehin pindah secara bebas, sehingga nanti sistemnya begini. Usulan dari para pengusaha ini, khususnya pengusaha menengah dan pengusaha kecil, nanti tak cantumin ini dari beritanya ya, berita yang tak dapat dari sumber media online ini. Jadi pekerja ini nggak boleh sembarangan pindah sebelum masa kontrak habis. Jika pekerja pindah atas kesalahan pekerja sendiri, atas keinginan sendiri tanpa ada kesalahan dari pabrik, kemungkinan ini nanti akan dikenakan sanksi. Jadi ada peraturannya, mungkin entah denda atau apa. Misal teman-teman tanda tangan SLC dari Indonesia 3 tahun atau 1 tahun ya. Sebelum 1 tahun, maka teman-teman kalau misal pindah itu akan dikenakan sanksi. Loh, kok gitu mas? Bukannya selama ini itu nggak ada sanksinya? Iyo, karena selama ini nggak ada sanksinya, makanya tingkat perpindahan ini benar-benar sangat tinggi. Bahkan ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, seperti yang tak ceritain itu toh. Itu langsung mendapatkan dampak dan efek. Tentunya ini dampak ini merugikan semua pekerja, bukan cuma pekerja Indonesia tok ya, khususnya pekerja asing yang ada di Korea Selatan. Mungkin dari negara lain pun yang baru-baru masuk juga banyak yang minta pindah kemungkinan. Tapi setauku sih kalau orang Indonesia sih pada betah-betah. Yang nggak betah itu warga Konoha jaket kuning. Yo wes. Terus ini kenapa kok perusahaan-perusahaan sampai menuntut begitu? Karena ini kurangnya tenaga kerja di daerah Daegu dan daerah Gyeongbuk terutama. Sulit untuk mencari pekerja karena ndak dipungkiri ya oleh misal perusahaan-perusahaan yang menengah atau perusahaan kecil. Ini orang sini ini jarang yang mau bekerja karena perusahaan seperti ini, perusahaan menengah dan kecil ini rawan bangkrut teman-teman. Jadi perusahaan kecil itu perusahaan apa? Perusahaan kecil itu perusahaan yang karyawannya di bawah 5 orang, dan perusahaan menengah itu di bawah 50, seperti itu. Terus apakah kira-kira permintaan dari para pengusaha ini akan disetujui atau enggak? Ini semua tergantung pemerintah. Kalau saya sih berharap mudah-mudahan yo ndak di ACC yo, karena ini akan berdampak ke teman-teman semuanya. Misal kontrak belum habis ternyata ada masalah, maksud yo harus bayar denda, kan kayaknya nggak adil gitu kan ya teman-teman. Terus selain dari kekurangan pekerja itu yang dikeluhkan dari para pengusaha ini kan, pengusaha untuk mendatangkan pekerja asing ini butuh kos atau biaya atau duit ya, ngambil dari Indonesia, mungkin dari negara lain, dari Konoha atau dari mana, itu butuh biaya dan bayar. Sedangkan
baru sampai belum menghasilkan apa-apa itu udah minta pindah, kan pihak perusahaan merasa dirugikan. Aku yo gimana yo, misal memposisikan diri sebagai pengusaha pasti pun akan melakukan hal yang sama tuh teman-teman. Sik ngopi sih, garing Quranku guys. Kalau teman-teman itu suka ngopi nggak? Suka ngopi apa ngeteh? Tulis deh kolom komentar. Terus untuk teman-teman mungkin yang di sini, aku ya nggak bisa ngasih pesen atau apa karena aku juga bukan senior, tetapi ada sedikit pandangan yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk kedepannya teman-teman itu ya jangan mudah memutuskan untuk pindah. Jika memang kira-kira permasalahan masih bisa diselesaikan di situ, ya wis diselesaikan, karena pindah itu bukan solusi terbaik guys. Pindah itu solusi yang terakhir, opsi terakhir ya. Karena apa? Karena kalau misal ini diterus-terusin, teman-teman banyak banget yang baru datang pindah, baru sebulan, mungkin 2 bulan, atau seminggu, atau 3 bulan pada pindah. Ini bukan tidak mungkin, misal nanti minat ke pekerja Indonesia ini akan berkurang, ya bukan tidak mungkin, karena ini udah dapat dampak langsung setelah kemarin banyak senggol-senggolan berseliweran biru kuning itu. Tapi aku juga di sini dilema karena emang teman-teman pindah juga suatu hal yang tidak memungkinkan untuk bertahan, tetapi gimana lagi? Nyatanya gini sih guys, pabrik yang ngambil tenaga asing itu kebanyakan malah pabrik menengah ke bawah. Kalau pabrik besar itu nggak mau mengambil pekerja asing dari Indonesia langsung, nggak mau. Kalaupun ngambil, paling ngambil pindahan. Kenapa? Karena pabrik-pabrik besar ini otomatis kebanyakan lemburannya banyak, mudah untuk mencari pekerja, bahkan untuk mencari pekerja orang Korea asli ini juga mudah. Makanya yo ketika pertama kali buka file untuk orang Korea ya kemasukan gitu, kecuali nanti udah orang Korea nggak mau, pabrik besar itu baru buka file untuk orang asing. Itu pun untuk orang-orang yang pindah, nggak mau ngeluarin kos ngambil dari Indonesia, itu jarang guys. Yo guys, mungkin cukup sekian video kali ini yo, dan pesan untuk teman-teman yang masih di Indonesia, semangat belajarnya, siapkan mental teman-teman, perbanyak pengetahuan teman-teman mengenai budaya kerja di sini, mengenai adaptasi. Oh ya, untuk teman-teman yang baru datang juga nikmati masa adaptasi, dan intinya jangan menjadi pribadi yang tertutup. Sebisa mungkin mencari teman untuk sharing. Jadi yo biar di sini betah. Ingat tujuan awal teman-teman, karena perjuangan teman-teman ke sini tentunya kan juga tidak mudah toh. Makanya harus tetap semangat terus intinya. Karena perjuangan teman-teman di Indonesia itu masih belum apa-apa. Perjuangan yang sesungguhnya itu ketika teman-teman di sini. Oh ya, untuk contoh masalah-masalah yang biasanya bikin teman-teman pindah itu ada keluhan karena gaji, keluhan karena gaji nggak beres. Kalau gaji nggak beres ini bisa bilang, disuruh beresin. Kalau nggak diberesin laporin dong bu, itu pindah nggak apa-apa kalau nggak mau beresin. Kalau untuk lemburan ini sih kalau bisa yo dipertahanin yo setahun lah baru, atau setahun setengah baru pindah, nggak apa-apa kalau emang nggak ada lemburannya. Kan teman-teman masih punya yang 3 tahun lebih, teman-teman kan 4 tahun 10 bulan di sini. Misal yang setahun buat gaji basic kan masih 3 tahun 10 bulan. Terus selain itu biasanya nanti ada kekerasan. Kalau ada kekerasan ini teman-teman yo lapor ke polisi aja, nggak apa-apa. Jadi biar dikasih pelajaran. Nanti ada 2 opsi, emang teman-teman harus pindah atau ini mau dipenjara. Teman-teman milih pindah aja, jangan menjarain orang, kasihan. Karena mungkin kalau misal orang ini di penjara ya orang Korea mandor atau apa, itu di rumah kan nggak tahu kita punya keluarga, mungkin ada anak istri yang harus dinafkahi, kasihan. Jangan, mending pindah aja, nggak apa-apa kalau memang begitu. Untuk selain itu sih semua bisa dibicarakan, intinya bicarakan baik-baik, nanya solusi. Kalau misal teman-teman di situ merasa diperlakukan diskriminasi atau nggak disamakan sama temennya, pilih kasih dari bosnya atau gimana, ya paling penting tetap komunikasi yang baik, karena kuncinya adalah komunikasi guys.
Dan mudah-mudahan aku berharap sih ini peraturan ini tidak jadi disahkan ya, karena kalau disahkan ini bener-bener nanti kayak di negara-negara sebelah ya, harus kontrak ini harus selesai, mau nggak mau selesai kayak gitu mau nih guys. Ya wes, kok nggak jadi tak tutup malah ini. Sekian, terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.